Perkenalkan, nama saya Elva Kurniati dari Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Prodi PGSD 2019E. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan, tata tertib, hukum, serta macam-macam hukum di Indonesia menggunakan media pembelajaran. Peraturan. Pengertian peraturan adalah sesuatu yang telah disepakati oleh sekelompok orang atau pedoman hidup manusia agar tertib dan tidak sewenang-wenang dalam bermasyarakat. Jadi, peraturan adalah pedoman hidup manusia dalam bermasyarakat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup. Tujuan peraturan yakni untuk terciptanya masyarakat yang teratur. Peraturan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, peraturan tertulis. Peraturan tertulis yakni pedoman atau tatanan yang ditulis dan disepakati bersama, yang berlaku di masyarakat yang bersifat mengikat, dan dijadikan standar untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, di mana pelanggaran terhadap peraturan ini memiliki sanksi yang tegas. Yang kedua, peraturan tidak tertulis. Peraturan tidak tertulis yakni pedoman atau tatanan yang tidak tertulis namun sudah disepakati bersama dan berlaku dalam masyarakat yang bersifat mengikat, dijadikan standar untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Contoh peraturan tertulis. Yang pertama, setiap kepala keluarga wajib memiliki kartu keluarga. Yang kedua, setiap warga dengan usia di atas 17 tahun wajib memiliki KTP. Yang ketiga, tamu yang menginap 1 kali 24 jam wajib lapor kepada RT atau RW. Contoh peraturan tidak tertulis. Yang pertama, aktif dalam kegiatan masyarakat. Yang kedua, membantu warga ketika sedang kesusahan. Yang ketiga, menjaga kesopanan dan kerukunan. Tata tertib. Pengertian tata tertib yakni peraturan-peraturan yang telah disepakati oleh suatu lembaga yang harus ditaati oleh masyarakat. Tujuan tata tertib yang pertama, terciptanya keamanan, ketertiban dalam lingkungan. Yang kedua, agar setiap individu dapat mengetahui tanggung jawab, hak, dan kewajibannya. Contoh-contoh tata tertib. Contoh tata tertib di lingkungan keluarga. Yang pertama, pukul 6:30 sampai jam 9 malam, waktunya untuk belajar. Yang kedua, setelah belajar, meja dan buku harus dikembalikan di tempatnya. Contoh tata tertib di lingkungan sekolah. Yang pertama, tanda bel berbunyi, semua siswa harus sudah berada di dalam kelas. Yang kedua, para siswa diharuskan berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Contoh tata tertib di masyarakat. Yang pertama, setiap hari Minggu diadakan kerja bakti. Apabila ada yang tidak hadir, harus membayar denda. Yang kedua, setiap awal bulan diadakan rapat kerja di balai desa. Pengertian hukum. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Tujuan hukum. Tujuan hukum adalah untuk menjaga ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Jenis hukum di Indonesia secara umum ada dua. Yang pertama, hukum publik. Pengertian hukum publik adalah peraturan yang mengatur hubungan antar warga negara dengan negara yang menyangkut kepentingan umum. Contoh hukum publik adalah hukum tata negara, hukum perdana, dan hukum administrasi negara. Yang kedua, hukum privat. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia, antar satu orang dengan orang lainnya, dengan menitikberatkan kepentingan perorangan. Contoh hukum privat. Yang pertama, hukum sipil, yang kedua, hukum perdata, dan yang ketiga, hukum dagang. Macam-macam pembagian hukum di Indonesia ada 8. Yang pertama, hukum menurut sumbernya. Hukum menurut
sumber-sumbernya terdapat hukum undang-undang, hukum adat, hukum traktat, hukum jurisprudensi, dan hukum doktrin. Yang kedua, hukum menurut bentuknya. Ada hukum tertulis dan ada hukum tidak tertulis. Yang ketiga, hukum menurut tempat berlakunya. Ada hukum nasional dan ada hukum internasional. Yang keempat, hukum menurut waktu berlakunya. Ada ius constitutum atau hukum positif, ius constituendum, dan hukum asasi. Yang kelima, hukum menurut cara mempertahankannya. Ada hukum material dan ada hukum formal. Yang keenam, hukum menurut sifatnya. Ada hukum yang memaksa dan ada hukum yang mengatur. Yang ketujuh, hukum menurut wujudnya. Ada hukum objektif dan ada hukum subjektif. Yang kedelapan, hukum menurut isinya, yakni hukum privat dan hukum publik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.